selamat datang di Ngopi Care, Ngobrol Pintar, Care Ekonomi, yaitu sebuah podcast dari AILO Indonesia tentang ekonomi perawatan, tugas-tugas perawatan, dan kerja layak untuk care workers atau pekerja perawatan. Nah, apa sih care ekonomi itu? Kok kayaknya istilah baru atau jarang dengar gitu ya? Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Erly Dewi Nuriana, narasumber dan ahli kita di episode kali ini. Halo Mbak Erly, apa kabar? Halo Mbak Reti, apa kabar? Ya, baik-baik ya. Silakan perkenalkan diri dan aktivitas pekerjaannya apa sekarang nih dari International Labour Organization sebagai apa? Ya, jadi saya Erly Dewi Nuriana, bisa dipanggil Erly. Peran saya adalah Project Coordinator untuk Care Ekonomi di Indonesia. Oke, jadi mengurus juga tentang isu-isu ekonomi perawatan dan care ekonomi ini ya. Nah Mbak Arli, kalau International Labour Organization atau ILO ini kan biasanya dikenal dengan urusan-urusan buruh, ketenaga kerjaan, hak-hak bekerja, dan juga mendorong penciptaan lapangan kerja atau skills atau mendukung produktivitas juga di tempat kerja. Nah, terus sekarang ILO punya program atau juga mulai ngomongin tentang care ekonomi. Apa ini? Apakah ILO kok tiba-tiba jadi ngurusin soal pengasuhan, perawatan, dan keluarga? Bisa tolong diceritakan? Ya, jadi care ekonomi atau ekonomi perawatan itu adalah sebenarnya sebuah terminologi baru ya untuk melihat dan mengakui bahwa pekerjaan-pekerjaan perawatan itu adalah pekerjaan penting, bernilai produktif, dan dapat berkontribusi pada ekonomi sebuah keluarga, ya. Pertama individu, keluarga, dan juga pastinya negara. Jadi itulah yang membuat mengapa perawatan, tugas-tugas perawatan dilihat dari sudut pandang ekonomi, bahwa pekerjaan-pekerjaan perawatan adalah pekerjaan yang penting dan bernilai produktif. Sehingga apabila negara mengakui pekerjaan-pekerjaan perawatan dan memiliki kebijakan dan layanan perawatan, itu akan bisa meningkatkan perekonomian di sebuah negara. Dan apabila negara memiliki kebijakan dan layanan perawatan, dia akan bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Di dalam studinya ILO, itu diestimasi apabila sebuah negara memiliki kebijakan dan layanan perawatan, dia bisa menciptakan 299 juta pekerjaan baru. Banyak gitu juga ya. Iya. Jadi oleh karena itu isu care ekonomi yang merupakan urusan kesejahteraan keluarga ini ternyata bisa berkontribusi dalam jangka panjangnya untuk pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi suatu negara ya? Iya. Dan mulai jadi perhatian para pengambil kebijakan. Jadi bukan urusan, ini ranah privat doang gitu. Gitu karena dia akan bisa, misalnya contohnya nih ya, kalau kita mengakui bahwa pekerjaan perawatan anak itu penting. Artinya misalnya di satu sisi mereka yang semua bekerja untuk merawat anak usia dini diakui sebagai pekerjaan, jadi bukan sebagai sambilan atau bantu-bantu doang gitu ya. saja. Itu artinya kita bisa berkontribusi untuk membuat yang tadinya ini pekerjaan kalau dianggap sambilan menjadi pekerjaan resminya dia. Kita bayangkan kalau misalnya contohnya mereka-mereka yang merawat anak usia dini, kalau selama ini dianggap sebagai sambilan atau mengabdi saja gitu ya, atau bagian dari mengisi waktu luang. Tapi kalau misalkan itu diakui sebagai pekerjaan, tentunya itu menjadi pemasukan juga pada mereka-mereka yang bekerja untuk mengasuh anak usia dini. Jadi ada tambahan income ya. Iya. Artinya yang tadinya dia tidak memiliki upah atau pemasukan, tapi kalau diakui sebagai pekerjaan itu akan dia juga punya pemasukan gitu. Contohnya begitu misalnya. Atau juga misalnya kalau kita melihat keberadaan daycare gitu ya, kalau kita menganggap itu perawatan anak tapi di setting childcare atau daycare. Nah, bayangkan kalau misalkan banyak jumlah daycare yang ada di lingkungan sekitar kita yang terjangkau misalnya, itu juga akan membuat, berarti kan dia akan bisa menyerap tenaga kerja. Contohnya gitu. Hal sederhana juga nih yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya memasak dan mencuci di rumah. Itu juga
care work juga ya? Itu care work juga, tapi yang secara tidak langsung. Jadi misalnya contohnya gini, biasanya kita kalau nyuci kan di rumah sendiri ya, atau kita kerjakan sendiri, atau kerjakan dengan mungkin PRT. Tapi sekarang bayangkan kalau semuanya pada sibuk. Iya, nggak ada waktu ya. Iya, akhirnya kita kemana? Lakuin ke laundry kali ke ya. laundry. Iya, laundry Artinya kiloan. pekerja laundry kiloan. Iya. Bayangkan sekarang keluarga itu sudah punya banyak pilihan. Iya. Bahwa pekerjaan perawatan yang tidak langsung seperti mencuci itu ternyata bisa menciptakan pekerjaan baru. Terciptalah pekerjaan laundry yang dulu mungkin nggak berpikiran kita akan laundry sebagai peluang kerjaan baru. Oke. Nah, disitulah contohnya kalau kita negara mengakui pekerjaan perawatan itu penting dan layanan perawatan penting, dia akan bisa menciptakan pekerjaan baru. Jadi sebenarnya care work-nya itu bukan hal baru yang dikerjakan, cuma istilahnya itu baru karena sebenarnya tugas-tugas pengurusan keluarga seperti yang Arlie ceritakan tadi, mencuci, mengasuh anak itu sudah ada dari dulu, tapi dianggapnya itu sebagai kewajiban atau kodrat atau bukan sekedar ya, itu adalah bagian dari hidup. Tapi sebenarnya itu adalah pekerjaan dan jika dibantu itu adalah menciptakan atau bisa jadi lapangan pekerjaan juga. Dan tadi menarik disebutkan bahwa dengan adanya teknologi mencuci, kita mungkin bisa mencuci pakai mesin, tapi sudah gitu kita ada kegiatan luar dan tidak semua orang juga sempat, yaitu dialihkan kepada pihak luar, pihak ketiga yang juga jadi bisnis baru. Jadi itu adalah peluang bisnis. Menurut Arlie, apakah peluang bisnis atau menyerahkan sebagian urusan keperawatan tadi kepada pihak ketiga di luar keluarga kita itu apakah lebih memberikan peluang kerja bagi perempuan-perempuan lain karena kan kerjaannya dianggap identik dengan perempuan, apakah itu bisa secara tidak langsung secara data meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan seperti itu? Jadi poin utamanya adalah kita tahu secara konstruksi sosial budaya gitu ya, itu pekerjaan-pekerjaan perawatan biasanya diasosiasikan dengan tugas-tugas perempuan. Iya, biasanya seperti itu ya, walaupun bias tapi kenyataannya seperti itu. Dalam surveinya ILO juga itu bahwa perempuan melakukan 3-4 kali pekerjaan perawatan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Gitu. Dan kebayang kalau kita biasanya juga bertanya, siapa sih yang biasanya ngurus anak atau masak di rumah? Ibu, biasanya dulu gitu ya, ya. Atau keluarga yang perempuan. Iya. Kalau ditanya, tapi ayah juga kok melakukan, tapi kalau dibilang frekuensinya lebih banyak siapa? Iya, sebelumnya sih kesannya lebih banyak ibu ya, atau perempuan atau anak perempuan. Iya, artinya memang secara konstruksi sosial budaya, pekerjaan-pekerjaan perawatan biasanya diasosiasikan atau dianggap melekat pada perempuan. Nah, dalam kondisi tertentu kadang-kadang membuat perempuan jadi nggak punya pilihan kan. Aduh, mau nggak mau nih, misalnya ketika dia punya anak, habis punya bayi ini, lalu dia ambil cuti melahirkan dan dia pertanyaan adalah setelah selesai cuti melahirkan anaknya mau diasuh sama siapa? Sama siapa? Zaman sekarang juga udah kurang mungkin ya oleh nenek kakeknya karena kadang-kadang atau malah sering tinggalnya itu berbeda kota dengan nenek kakeknya atau nenek kakeknya masih usia produktif, masih bekerja juga atau masih ngurusin adiknya yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya dulu anak diasuh oleh nenek gitu ya masih mungkin. Sekarang kan bisa jadi yang nenek atau orang tua kita istilahnya, aduh udah sibuk sendiri nih ya istilah gitu. Maksud aku ngurus cucu. Nah padahal apalagi di kota besar kadang-kadang keluarga inti itu jadi sukar juga untuk meminta orang tua untuk mengasuh anak, gitu kan? Sehingga mau nggak mau dia jadi harus punya pilihan apakah harus dilakukan sama PRT, pekerja rumah tangga yang membantu mengasuh anak, atau dia menaruh anaknya di daycare. Nah, apa itu membuat perempuan jadi punya pilihan setelah dia selesai cuti melahirkan, pertanyaannya siapa nih yang akan mengasuh anak?
Betul, gitu betul, kan. betul. Kalau ada pilihan bahwa ada misalnya ada yang pengasuh anak atau juga ada daycare yang terjangkau, perempuan jadi bisa punya pilihan untuk apakah saya mau mengasuh anak sendiri, dalam arti saya mau tidak mau resign dari dunia kerja, atau saya berikan kepada di daycare atau di pengasuh anak sehingga dia tetap bisa bekerja. Nah, itu yang bisa membuat pengakuan pada pekerja perawatan akan membuat perempuan dapat bisa bertahan di dunia kerja, atau kita bisa lihat tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja itu jadi meningkat, atau itu dah jadi seperti itu hubungannya ya. Jadi intinya adalah perempuan dan ibu-ibu pekerja ini yang punya anak, terutama anak kecil dan 1000 hari pertama itu bukannya meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, kan ada ayah juga ya, atau ayah dan ibu bukan meninggalkan kewajibannya sebagai ibu atau orang tua, tapi bukan menyerahkan, istilahnya menyerahkan, tapi berbagi tugas pengasuhannya sementara kepada entah baik layanan childcare tadi atau TPPA, tempat pengasuhan anak atau tempat penitipan anak, atau kepada PRT ya, yang sehingga itu pun dengan kualitas misalnya daycare, childcare dan PRT yang tetap diawasi tidak menurunkan kualitas anaknya ya, sehingga pada saat ibu itu kembali ke tempat kerja tidak menjadi omongan apabila wah anaknya sama siapa nih, atau tidak ada stigma atau bias gender dari lingkungan kerjanya. Misalnya kadang-kadang tidak usah diberi kesempatan training atau promosi atau tugas keluar kota, nanti anaknya siapa, nanti dia repot. Karena sebenarnya kalau punya pilihan tadi itu ya, jadi ibu diharapkan akan lebih produktif juga, dan sebenarnya ayahnya juga ya kan, di keluarga ada ayahnya juga ya. Itu dia yang membuat mengapa kalau dari ILO punya kerangka 5R. Kerangka 5R yaitu satu, kita merekognisi bahwa pekerjaan perawatan itu adalah penting dan bernilai produktif. Yang kedua, karena kita udah tahu bahwa hampir semua beban itu diasosiasikan dengan tugas perempuan, berarti kita perlu mereduksi nih, mengurangi beban perawatan yang biasanya dipegang dominan oleh perempuan. Caranya bagaimana? Ada R yang ketiga, redistribusi. Berbagi ya. Dibagi tugasnya. Satu dibagi ke pasangan, mungkin ayah. Mengapa penting juga ayah misalnya juga bisa mengambil cuti ayah sehingga bisa berbagi tugas perawatan mengasuh anak gitu, dan atau dibagi oleh ke pengasuh anak. Baik pengasuh anak yang di domestik atau pengasuh anak yang mungkin di daycare. Atau mungkin dipegang oleh, biasanya kan kadang-kadang perempuan yang bekerja juga selain mengasuh anak juga kadang-kadang kita punya tanggung jawab, ada orang tua kita yang sudah lansia ya. Nah itu juga kalau misalnya ada pekerja perawatan lansia yang bisa di hire dengan yang terjangkau dan berkualitas, itu membuat beban pikirannya nggak double triple kan. Betul. Jadi itulah diredistribusi. Iya, karena akan mengurangi beban. Lalu yang keempat ya, berarti yang keempat rewardnya. Jadi penghargaan ya. Jadi penghargaan kepada mereka yang melakukan tugas perawatan, artinya mereka mengasuh anak, mungkin mengasuh lansia juga harus diakui sebagai pekerjaan. Bukan sebagai pocoan yang insentif aja gitu loh. Karena tadi kalau dia ada reward, ada penghasilan, itu meningkatkan ekonomi dia secara individu dan keluarganya. Tentu dia punya keluarga kan gitu. Dan yang kelima, direpresentasi. Jadi suara-suara untuk pekerja dengan tanggung jawab keluarga yang ternyata juga punya tugas sama pentingnya, antara bekerja dan mengasuh anak kan sama pentingnya ya. Jadi itu juga tidak galau nih. Tidak galau, betul. Nah, itulah 5R ini adalah yang menjadi yang menjadi pesan utama yang kalau dari sisi ILO itu memang ada konvensinya itu, khusus konvensi 156 yang berbicara melihat pekerja, tidak semua single ya, pekerja dengan tanggung jawab keluarga.
Jadi Dia itulah yang dampaknya membuat keluarga. mengapa 5R ini menjadi penting dan penting untuk dilihat dari kacamata ekonomi perawatan. Itu jadi kuncinya ya, antara lain dia dengan prinsip-prinsip 5R ini bisa lebih mendukung atau menyederhanakan tugas dan pembagian kerja perawatan. Nah, tadi diceritakan kan banyak banget nih kayaknya tadi kerja perawatan, ada yang bisa dialihkan, ada yang tidak. Nah, boleh nggak dibagi atau dijelaskan secara lebih detail nih, karena saya masih agak bingung. Apa aja sih yang termasuk care work itu, paling nggak selain contohnya pembagiannya, apakah ada yang berbayar, yang tidak dibayar, apa yang bisa kita minta tolong orang lain untuk kita beri upah, kita bayar, atau apa sih yang untuk tadi dari rekognisi AR pertama tadi itu? Jadi pekerjaan perawatan adalah tugas atau aktivitas memproduksi barang atau jasa agar dapat menciptakan kesejahteraan pada individunya. Gitu, agar individu bisa optimum dan bisa produktif gitu di dalam kehidupannya. Dari individu ini artinya dari bayi, anak, usia produktif dan juga lansia. Itu adalah definisi dari kerja perawatan. Seluruh tahap kehidupan itu tercakup ya. Yang selanjutnya kita bisa melihat kategorinya. Ada sifatnya perawatan langsung. Perawatan langsung misalnya mendampingi, menemani, gantiin popok, nemani gitu ya. Yang langsung mungkin nemenin belajar ya, itu bisa masuk dalam perawatan langsung. Atau perawatan tidak langsung. Perawatan tidak langsung misalnya kita masak, kita mencuci baju gitu. Itu perawatan tidak langsung tuh gitu. Itu dari sisi jenisnya. Lalu ada juga perawatan-perawatan yang tidak berbayar. Nah, perawatan tidak berbayar biasanya dilakukan sama keluarga. Oleh anggota keluarga oleh juga? Anggota keluarga. Atau biasanya misalnya kalau kita melakukan masak dan minum, itu termasuk perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Misalkan anak diasuh sama orang tua di rumah, itu biasanya kita bisa bilang perawatan unpaid care work. Jadi pekerjaan yang tidak berbayar kan dilakukan anggota keluarga, atau biasanya mungkin kadang-kadang dilakukan oleh kader. Kader PKK atau kadang-kadang kader komunitas gitu ya, di lingkungan tetangga. Karena kan nggak dibayar dia. Iya, atau kita minta tolong tetangga yang minta tolong ya Bu, nitipin atau nyuapin sebentar, saya mau ke depan gitu. Itu lalu yang selanjutnya ada yang berbayar. Yang berbayar misalnya kalau dia PRT karena dia di-hire untuk membantu dalam kurun waktu tertentu atau jam tertentu, atau mungkin pekerja PAUD, guru-guru PAUD, ini termasuk care worker ini untuk anak-anak, atau yang mengurus lansia itu pun termasuk care worker yang berbayar biasanya. Nah, seringkali jadi tantangan banyak itu nggak masuk berbayar ya. Banyak nggak berbayar. Nah, coba rekan-rekan sekalian, apa saja pekerjaan-pekerjaan rutin kalian yang kadang-kadang kayak rutin, kayak kebiasaan, padahal sebenarnya masuk kerja perawatan tak berbayar tadi. Ayo dihitung, jangan-jangan banyak loh. Iya, makanya. Namun ini nggak bermaksud kok semuanya jadi hitung-hitungan sih. Iya, kok kayaknya jadi nggak ikhlas gitu ya, nggak rela. Kok kayaknya bukan kayak perhitungan banget sih, matre banget sih gitu ya. Bisa sih, boleh punya pemikiran seperti itu, tapi kuncinya kembali ke 5R tadi. Kalau kita mengakui itu sebagai pekerjaan perawatan itu penting, dan kita bisa mengurangi beban perempuan yang lebih banyak melakukan tugas perawatan, dan kita bisa redistribusi, kita melakukan reward, penghargaan, bahwa karena pekerjaan perawatan ini penting, maka dia pun perlu dihargai. Bayangkan berapa jam dalam sehari melakukan pekerjaan perawatan. Apa coba? Nah iya kan? Tahu deh. Tanpa sadar. Coba kita hitung minimum berapa? Minimum 3 jam atau 4 jam dalam sehari tanpa kita sadar. Sekarang bayangkan 4 jam dalam sehari, 1 minggunya berapa kali? 7 kali 4 aja 28 jam. Sudah 28 jam. Per minggu. Per minggu. Nah, sekarang diperhatikan jam kerja nasional kita berapa standarnya? 40 jam kan? Jam per minggu. 40 jam per minggu ya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Artinya dengan melakukan 4 jam dalam sehari, dihitung di 7 hari kerja, karena minggu ikut ngurusin kan? 28. Artinya 28
per 40 itu udah di atas 50% dong. Di atas 50% itu jam kerja kita udah kerja lagi, padahal sebenarnya udah part time jadinya. Benar. Tapi 28 itu bukan mengurangi yang 40. Kadang-kadang kita udah 40 misalnya nih ya, kerja full time entah WFH WFO, udah 40 jam ditambah 28 jam lagi, mungkin 2 jam di pagi hari, 2 jam di sore hari. Nah, jadi sebenarnya bukan kita minta gaji tambahan dari siapa juga yang mau bayar ya memperdian, tapi mengakui nih, terutama mungkin buat ibu-ibu atau perempuan entah yang sudah ibu atau anak-anak perempuan yang masih single pun, bahwa ternyata kadang-kadang aduh capek banget sih, banyak banget yang dikerjain, tapi kita nggak tahu apa yang kerjain. Nah, ternyata itu yang dikerjain, bukan yang nggak ngapa-ngapain, tapi otomatis pulang ke rumah, cuci piring, apa, dan ngasuh anak itu capek bekerja. Andai kata tadi diakui, oh ibu atau nak perempuan atau saudara perempuan, ipar kita perempuan, itu bekerja juga loh, pantas capek. Itu, oh terima kasih, penghargaan seperti itu pun akan sangat ngademin hati ya. Minimum kalau dia bekerja di rumah dan kita tahu ternyata pekerjaan perawatannya ternyata kalau dihitung bisa jadi pekerjaan part time sendiri, ya enggak? Betul. Minimum ada istirahat. Gitu. Iya. Minimum ya, kalau kita belum bisa melihat itu dikuantifikasi dalam bentuk uang atau gaji, minimum dia berikan waktu istirahat. Istirahat ya penting. Karena itu dia menyita waktu. Disitulah kita bisa melihat bahwa pekerjaan perawatan kalau kita ukur dari sisi jam kerja aja, itu sebenarnya dia sudah memenuhi kriteria salah satu bekerja. Jam kerja ternyata minimum mungkin 28 jam dalam seminggu, padahal jam kerja official di negara kita kan 40 jam dalam per minggu. Betul. Dan Sabtu Minggu kalau misalnya kerja kantoran atau kerja sendiri pun atau berbisnis kan ada istirahat ya. Kalau kerja di rumah perawatan kapan istirahatnya? Sabtu Minggu malah sibuk antar anak les atau berkunjung menengok yang sakit dan sebagainya ya. Itulah yang membuat mengapa pengakuan pada pekerjaan perawatan itu menjadi penting. Karena disitulah kita akan tadi prinsip 5R tadi. Rekognisi, mengurangi beban perempuan, meredistribusi pada sehingga keluarga jadi punya banyak pilihan, tapi di satu sisi kita memberikan penghargaan pada mereka yang melakukan pekerjaan perawatan. Dan representasi disuarakan oleh baik pekerjanya atau mereka yang mungkin bekerja dengan tanggung jawab keluarga, disuarakan sebagai inilah bagian dari ketenaga kerjaan ya. Jadi untuk perlu kerja layak. Perlu kerja layak ya. Jadi sebenarnya dari yang diceritakan oleh Arli itu ada 2 hal ya yang mungkin perlu diperhatikan di dalam konteks care ekonomi atau ekonomi perawatan dan tugas-tugas kerja layak pekerja perawatan ini. Yang pertama adalah dari sisi bagaimana sebuah ekosistemnya. Ada dukungan layanan apa, kebijakan apa sih yang diperlukan berbagai pihak yang terlibat. Baik dari pemerintah, dari pengusaha atau perusahaan atau tempat kerjanya, atau pekerja-pekerja itu sendiri baik secara individu maupun serikat pekerjanya. Nah yang kedua tadi untuk yang tadi terutama 3R yang pertama itu melihat dari kesadaran masyarakat termasuk kita semua nih yang berkeluarga atau memiliki keluarga besar dan juga terutama yang kerja dan juga generasi muda juga yang mulai bekerja itu menyadari bahwa hal-hal seperti ini itu nanti diperlukan juga di tempat kerjanya gitu. Jadi kalau misalnya generasi muda, anak-anak muda kita yang baru masuk kerja bukan cuma oh iya nanti berkarir akan seperti apa, tapi mau nggak mau nanti akan mengalami saat-saat harus berbagi waktunya itu. Nah, dia akan memiliki mungkin gajinya jadi lebih baik. Iya. Kalau biasanya misalnya ternyata nggak sampai UMR, mungkin dengan kompetensi tertentu akhirnya dia paling tidak mendekati UMR dulu bertahap ya. Tetangga-tetangga kita kan, kita misalnya ada yang bersedia membantu mengurus beberapa orang anak, yuk main di rumah ibu ini atau apa, bukan hanya terima kasih saja atau dikasih.